saya, Pak Budiman Sujatmiko. Ketika Pak Jokowi menyatakan cawe-cawe dalam Pilpres 2024, banyak yang sinis atau menyatakan Pak Jokowi offside atau bilang bahwa Pak Jokowi haus kekuasaan dan seterusnya. Padahal concern utama Pak Jokowi, kalau kita lihat dari pidato-pidatonya ya, itu adalah memastikan bagaimana agar pemimpin setelahnya itu betul-betul memahami tentang pentingnya percepatan kemajuan Indonesia. Jadi misalnya ketika di acara PDIP, Rakernas PDIP kan Pak Jokowi bilang 2024, 2029, 34 itu adalah momen kritis bagi Indonesia. Apakah mau tetap berkembang atau jadi negara maju? Nah itu. Ya. Terus di kesempatan lain Pak Jokowi bilang tentang pentingnya estafet kepemimpinan. Jadi jangan mulai dari nol lagi, tapi harus ngelanjutin, gitu kan. Nah yang terakhir kemarin di acara 1 dekade peringatan relawan Bara JP ya, Pak Jokowi menyatakan tentang jangan salah pimpinan. Dan salah satu yang hadir di acara tersebut adalah teman dekat Pak Jokowi, seperti yang Anda lihat di video awal tadi, Bung Budiman Sujatmiko. Selamat datang ke Main TV, Bung. Thanks for having me. Ini makasih. Yang kedua ya. Sudah diundang lagi ini. Dan dalam situasi hujan ini ya. Ini hujan bulan Juni. Ini Sapardi Djoko Darmono ini momen. Momen SDD. Momen SDD. Bung Budiman. Kemarin kan waktu di acara Bara JP itu Pak Jokowi menekankan betul. Jangan salah pilih pimpinan, gitu kan? Jangan salah pilih pemimpin, gitu. Betul. Dan Anda di tweet mengatakan bahwa salah satu poin dari pidato Pak Jokowi itu, dalam 5-10 tahun ke depan dunia masih akan dilanda krisis. Pertumbuhan melambat, pergeseran geoekonomi dan geopolitik, di mana di level global kawan akan jadi lawan. Lawan akan jadi kawan. Karena itu jangan salah memilih pemimpin. Itu pernyataan Pak Jokowi. Persis seperti itu yang disampaikan tolong bisa beliau dijelasin ya. Gimana itu, Bung? Itu satu pernyataan yang menurut saya menunjukkan bahwa Pak Joko Widodo tidak hanya berpikir 10 tahun sebagai presiden. Tidak. Ini bukan sekedar visi misi seorang yang pernah dicapreskan di 2014 dan nanti akan berakhir di 2024 ya, kira-kira begitu, bukan. Tapi beliau berbicara tentang perjalanan bangsa, bukan berbicara tentang karir politiknya. Tidak. Ini perjalanan bangsa di mana dilalah, kira-kira begitu ya. Pak Jokowi ini akan mengakhiri masa kekuasaannya di tahun 2024, tepat di mana dunia baru saja akan memasuki masa endemi setelah pandemi COVID 2020 ya, COVID-19. Yang kemarin beliau katakan, kalimat pertama pembukaan pidato beliau mengatakan bahwa di dalam masa pemerintahannya, pengalamannya memerintah Indonesia itu adalah periodenya yang paling berat. Kenapa periodenya yang paling berat? Dikarenakan dunia ini ketika menghadapi pandemi itu tidak ada kurikulumnya. Ibaratnya Bung Sahal ini SMA, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, dikasih kurikulum tertentu, kira-kira begitu pelajarannya. Begitu ujian, itu soalnya, bahkan gurunya aja nggak ngerti jawabannya. Kamu bahkan tidak pernah diajari pertanyaan-pertanyaan di situ. Pertanyaan-pertanyaan dimunculkan itu adalah, aku nggak pernah dipelajari sejak kelas 1 sampai kelas 3 kok tiba-tiba Eptanasnya soalnya nggak ada. Bukunya bahkan belum pernah terbit. Bukunya katakanlah belum pernah terbit, teorinya belum pernah ada. Paradigmanya belum pernah ada. Jadi jangankan Bung Sahal, jangankan teman-temannya yang harus menjawab ujian itu. Gurunya pun nggak ngerti. Hanya saja pada waktu itu udah ada kebijakan, kalian boleh open book. Meskipun nggak menjamin apa-apa, karena memang nggak pernah ada dalam buku. Satu-satunya fasilitas yang dimungkinkan untuk Anda bisa menjawab dengan pantas, tidak buruk-buruk amat gitu ya,
adalah Anda bisa mendiskusikan dengan teman-teman sekelas Anda. Kolaborasi. Setiap negara ketika menghadapi ujian COVID-19 itu kolaborasi. Ini tafsir saya ya. Tafsir saya ya. Nah, alhamdulillahnya Indonesia ini mungkin bukan juara satu, tapi salah satu yang nilainya paling baik di dunia. Dan itu diapresiasi oleh panitia ujian sekolah. Diapresiasi. Ya. Nah, itu sangat luar biasa ketika disinilah kepemimpinan itu diuji, Bung. Kepemimpinan itu kan bukan sekedar orang yang paham buku textbook. Cara presiden seperti, cara memimpin seperti ini mungkin pernah diajarkan juga di sekolah manajemen, sekolah public policy gitu ya. Tapi enggak. Disitulah yang namanya jam terbang. Insting. Nah, kalau pakai textbook, Indonesia harusnya lockdown. Tapi kan Pak Jokowi menghindari itu. Dia jawab, satu. Nah, kemarin Pak Jokowi mau ngomong kayak gini ya, tafsir saya ya. Periodeku aku sudah menjawab satu krisis yang terberat di dalam pemerintahanku, namanya pandemi, atau yang saya tafsirkan sebagai ledakan virus. Yang pernah terjadi di dunia di awal abad ke-20 dulu. Ledakan virus. Dunia tiba-tiba harus dikocok ulang menghadapi ini. Sistem kesehatan harus dikocok ulang. Disrupsi ya? Disrupsi, kocok ulang. Obat vaksin yang tadi mahal jadi gratis. Itu kan disrupsi sistem ekonomi kesehatan. Jadi gratis kan? Tidak lagi untuk bisnis, kira-kira begitu. Tapi Pak Jokowi sadar ketika beliau mengatakan penggantiku nantinya, yang kalian akan pilih nih, akan mendapatkan PR-PR yang lain, ledakan-ledakan yang lain, yang menurut saya juga menjadi ciri dari zaman sekarang. Setelah ledakan virus, ada namanya ledakan pengetahuan, ada namanya ledakan peluru. Nah, beliau berbicara ledakan pengetahuan, ledakan peluru itu belum terasa di Indonesia di periodenya. Yang beliau rasakan adalah ledakan virus pandemi. Ledakan pengetahuan, ledakan peluru, perkembangan sains teknologi, di mana banyak temuan-temuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengocok ulang atau mendisrupsi kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan-kebijakan sosial, kebijakan politik, kebudayaan, strategi kebudayaan, pendidikan, pertanian, dan segala macam. Itu akibat dari ledakan pengetahuan. Disrupsi pengetahuan. Ledakan pengetahuan. Ada lagi yang namanya ledakan peluru yang mengakibatkan kegoncangan pada level geopolitik dan geostrategi. Kalau ledakan pengetahuan itu yang paling terasa adalah ledakan pergeseran di geoekonomi, ya, di mana sekarang ini terjadi shortage atau kelangkaan dari bahan-bahan mineral dan melemahnya produksi chips, otaknya komputer, otaknya laptop, otaknya handphone yang mengalami kelangkaan seluruh dunia. Padahal ini kan pasokan otak alat ini yang kita pakai sehari-hari untuk bertransaksi, untuk berpendidikan, untuk bersosialisasi, untuk berpolitik, untuk bergaul, untuk bermain dan segala macam kan. Ini otaknya, otak handphone, otak laptop ini shortage, mengalami kelangkaan. Ya, Taiwan sebagai salah satu produsennya juga mengalami penurunan seperti itu. Nah, shortage-nya ini pada level internasional ya? Internasional, pasokannya internasional. Ya. Rantai pasok globalnya mengalami kemacetan. Itu ada kebutuhan ledakan pengetahuan, tapi terjadi kelangkaan pasokan chips. Kemudian di lain pihak ada ditemukannya material-material baru, ya, yang membuat beberapa negara itu punya bargaining power yang tinggi atau akan meningkat. Iran, contohnya Iran, ditemukannya ladang thorium baru-baru saja di Iran, di mana di Iran ada 80% cadangan thorium dunia yang bisa untuk mengembangkan banyak teknologi, ya. Nah, ini akan membuat Iran akan naik posisi geopolitik dan geostrateginya dan geoekonominya. Rare earth sudah ditemukan di China, ya, tanah jarang. Itu kebanyakan ada di China di dunia. Indonesia juga ada, tapi yang paling baik di dunia di China. Kita tahu, baik China maupun Iran adalah dua negara yang di dalam
peta geopolitik mereka salah 2 dari 3 negara yang terdepan dalam melawan unipolarismenya Amerika. Anda bayangkan, 2 negara yang cadangan rare earth-nya dan cadangan thoriumnya terbesar di dunia adalah 2 negara yang melawan, menantang unipolarismenya geostrategi Amerika. Nah ini kan akan membuat kegoncangan baru. Bung Sahal. Nah, dinamika seperti ini, Indonesia juga kan punya sumber daya alam yang lama kita tahu. Tapi kita tahu bahwa selama ini Indonesia itu baru menjadi pemasok sumber daya alam. Dan beliau kemarin Pak Jokowi mengingatkan sudah sejak zaman penjajahan Nusantara ini hanya masuk sumber daya alam sejak zaman VOC, beliau bilang. Rempah-rempah segala macam ya. Kok sampai sekarang masih kayak gitu seperti zaman VOC? Nah kita ingin naik kelas dong. Hilirisasi. Agar sumber daya alam ini diolah bersama kemampuan teknologi pengolahan kita. Manufaktur yang membuat kita bisa naik kelas. Selain sumber daya alamnya kaya, tapi kita tidak pernah menjadikan itu sebagai bargaining. Karena begini Bu Sahal, keberadaan sumber daya alam seperti di China atau di Iran, itu tidak menjamin negara itu akan naik bargainingnya, kekuatan geopolitik dan geoekonomi dan geostrategisnya kalau mereka hanya sekedar ekspor mentah. Kalau misalnya Cina thorium rare earth-nya, Iran thoriumnya diekspor ke negara barat dan diolah industri oleh negara-negara barat, ya Cina dan Iran tidak mengancam apa-apa. Seperti Indonesia yang sudah punya tembaga, sudah punya emas, sudah punya nikel, sudah punya uranium, sudah ada juga litium, ada macam-macam. Itu kenapa Indonesia tidak dianggap ancaman bagi unipolarisme barat? Karena Indonesia selama ini masih jadi anak yang baik. Apa yang ada di bawah tanah tak jual, apa yang ada di atas tanah tak jual. Oke. Jadi Indonesia selama ini kenapa belum kunjung menjadi negara yang bargaining posisinya kuat secara geopolitik, geoekonomi dan geostrategi? Karena bisnis kita berhenti pada tebang, gali, jual, beli. Tebang, gali, jual, beli. Pengusaha kita itu masih kebanyakan ekstraktif dan trading. Ya kalau kayak gitu ya Indonesia tidak akan pernah keluar dari negara berpendapatan menengah. Itu diingat oleh Pak Jokowi. Nih beberapa penjelasan saya ya. Itulah yang kemudian Pak Jokowi berpikir, aku sudah memulai pada periode keduaku hilirisasi, industrialisasi. Kemarin sudah ada, kita punya pabrik nikel pengolahan terbesar nomor 1 di dunia. Meskipun digugat di WTO, kalah. Pak Jokowi mengatakan banding. Freeport ada tembaga, ada emas. Kita cuma 9% berapa selama ini. Bertahun-tahun, 40 tahun lebih 9%. Sekarang 51%. Ya. Kemudian bauksit. Kemungkinan kita akan digugat lagi. Nah, disinilah Pak Jokowi mengatakan, aku pengen penerusku adalah orang yang melanjutkan ini agar proses hilirisasi yang sudah dimulai oleh beliau ini diteruskan karena banyak kandungan di tanah air kita ini sumber daya sumber mineral yang masih menunggu untuk hilirisasi. Ini Pak Jokowi baru nikel sudah dihantam. Ya. Tapi dia lawan. Nah, kalau besok penggantinya tidak bernyali padahal masih harus beresin bauksit, masih harus beresin apalagi emas, beresin tembaga, beresin kelapa sawit, apalagi you name it. Ya. Jadi ada banyak PR ke depan. Disitulah beliau mengatakan, kenapa beliau mengatakan itu harus cawe-cawe? Bukan untuk dirinya, tapi ini bangsa ini harus naik kelas, menjadi negara maju. Jadi concern Pak Jokowi itu adalah tentang bagaimana Indonesia itu menjadi key player ya dalam permainan kekuasaan global. Rantai gitu ya. pasok global. Ya, jadi permainan kekuasaan global itu power game-nya itu. Nah, kalau kita lihat ya di slide yang saya ya sampaikan kan ya. Enggak sebelum ke slide Bung. Kan tadi Bung sudah menjelaskan tentang ada beberapa disrupsi ya. Ada kocok ulang. Pertama disrupsi pandemi. Virus ya. Virus. Kemudian virus, disrupsi pengetahuan ya. Disrupsi yang melalui faktor teknologi informasi, digital, betul. ya kan, artificial intelligence dan seterusnya. Terus yang ketiga
disrupsi apa? Ledakan peluru. Ledakan peluru. Perang. Nah, itu bisa dijelaskan lagi nggak sebelum kita masuk ke yang Oke. akan Burung jelaskan. Kan Iya, disrupsinya ini tiga macam nih gitu kan. Kalau dalam panjangan Bung Budiman. Kan gini ya Bung ya. Jadi di dunia ini peta dunia itu kayak gini. Saya mau menggabungkan beberapa faktor di mana sebuah negara terletak di dunia, bagaimana dia menjadi bagian dari establishment dan bagaimana dia menjadi bagian dari kekuatan untuk mengubah. Oke. Setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 90-an awal dengan kekalahan blok Uni Soviet, blok Timur, kan muncul yang namanya unipolarisme. Ya. Unipolarisme adalah satu kubu yang berpusat di Amerika Serikat dengan Uni Eropa sebagai penopangnya. Uni Soviet bubar, Rusia kemudian di era Yeltsin mengalami pelumpuhan begitu ya, pelemahan gitu. Nah kemudian Cina juga pada waktu tidak berani melakukan apa-apa. Tapi setelah 90 berakhir Perang Dingin, setelah masuk awal abad 21, ya 24 tahun yang lalu, kira-kira begitu, 23 tahun yang lalu, beberapa negara yang kalah di Perang Dingin itu mencoba untuk menyusun kembali kekuatan. Menyusun kembali kekuatan untuk merebut kembali tempat terhormatnya dalam geopolitik. Kita tahu bahwa kemenangan Perang Dingin kita ingat dulu ya, kata-kata Francis Fukuyama ya. The end of history. The end of history. Sejarah katanya sudah berakhir. Tinggal liberalisasi saja gitu kan. Politik, ekonomi, budaya kan gitu ya. Liberalisasi secara politik. Artinya diharapkan akan ada liberalisasi negara-negara seluruh dunia secara politik. Liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas. Semuanya dalam Pax Americana. Mungkin kira-kira gitu ya. Pax libertarianisme. Pax Libertarianica kira-kira gitu ya. Tatanan libertarian dan Amerika gitu ya. Free market. Free market ya. Kita tahu bahwa itu menjadi populer kalimat itu ya, menjadi keacuan. Namun di dalam kenyataannya beberapa negara cocok ketika khususnya di liberalisasi politik. Kita melakukannya di tahun 98. Saya Bung Sahal terlibat dalam upaya itu, liberalisasi politik. Nah, udah ada juga ingin liberalisasi ekonomi dan segala macam. Nah, tapi saat kemudian ditaruh di beberapa negara, di Timur Tengah misalnya, yang terjadi bukannya konsolidasi demokrasi, tapi justru konsolidasi radikalisme agama, Bung. Ya kan? Arab Spring menghasilkan bukan konsolidasi demokrasi seperti Indonesia. Kita masih mending nih, Bung. Kita masih mending ya. Kita masih melakukan keteraturan politik, pemilu segala macam ya, dengan segala kekurangannya. Di Timur Tengah mengalami liberalisasi politik, tapi yang terjadi adalah muncul radikalisasi agama dan koyaknya nation state. Munculnya transnasional ideologi, Islamisme. Nah, di beberapa negara tidak berhasil. Di beberapa wilayah tidak berhasil. Di Afrika Selatan tidak berhasil. Di Arab tidak berhasil. Liberalisasi dari bawah ya, Arab Spring ya. Meskipun sekarang dicoba untuk dari atas di Arab Saudi gitu, kira-kira begitu ya, oleh Pangeran MBS ya. Di Amerika Latin liberalisasi politik memang sudah sejak tahun 80-an, tapi sampai sekarang ketika Amerika Latin mengalami liberalisasi politik setelah runtuhnya rejim militer di sana, Amerika Selatan itu mengalami involusi, kemandegan. Karena apa? Ini yang kemarin Pak Jokowi sebut. Kita jangan sampai seperti negara di kawasan Amerika Latin. Apa sebenarnya? Memang tidak beliau jelaskan. Nah sekarang saya coba menjelaskan. Saya bukan cuma bicara si Pak Jokowi, tapi mencoba memahami lah ya. Sebagai kawan dekat. ya teman diskusi lah. Itu pengakuan Pak Jokowi sendiri. Teman kan? diskusi lah ya teman diskusi. Saya nggak pernah ditraktir makan ini, makan gudeg. Dan malah di luar ya. Malah di luar. Oh iya enggak. Gini, Amerika Latin, beliau contoh ke Amerika Latin. Kenapa Amerika Latin sampai sekarang tetap menjadi negara yang terjebak sebagai negara berpendapatan menengah? Kalau kita lihat, Bung, sejak runtuhnya rejim militer di Amerika Latin awal 80-an, Brasil, Argentina, yang paling maju, kita sebut paling maju. Sistem demokrasi liberalnya tidak pernah berhasil mengamankan apa yang oleh Pak Jokowi sebut sebagai estafet. Karena selalu di Amerika Latin setelah runtuh rejim militer masuk liberal,
Di sana rata-rata Amerika Latin itu presiden itu 4 tahun. Ada 5 tahun nggak? Ada nggak salah, tapi lupa. Kalau Meksiko 1 periode tapi lebih dari 5 tahun. Kayak Argentina 4 tahun, Brazil 4 tahun. Itu selalu presidennya 2 periode itu dari satu kubu ideologi yang sama. Konservatif. Setelah 2 periode diganti oleh presiden dari sisi sayap kiri, progresif. Terpotong lagi liberalismenya. Yang sayap kiri atau progresif, pemerataan, pemerataan dan hilirisasi. Pemerataan dan hilirisasi dan nasionalisasi. Ciri yang progresif, pemerataan, hilirisasi, nasionalisasi 8 tahun katakanlah 2 periode. Kalah lagi oleh yang konservatif. Liberalisasi lagi, trading lagi, ekstraktif lagi. Jadi Amerika ini kayak yang dikatakan Pak Jokowi, jangan kayak meteran di pom bensin itu ya. Nah, sebenarnya apa yang disebut Pak Jokowi meteran mulai dari titik nol itu adalah kejadian di Amerika Latin sejak awal 80-an sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, Amerika itu selalu gini, 2 periode kanan, 2 periode kiri. Ketika pertumbuhan dengan trading, liberalisasi ekonomi di ideologi libertarian. Tiba-tiba ketika mau pemerataan ke sosialisme. Ketika sosialisme mau mencoba dorong pertumbuhan lewat hilirisasi, lewat industrialisasi, lewat nasionalisasi, potong lagi ini ke trading lagi, ke investasi lagi. Ketika yang konservatif neoliberal ini mau mencoba melakukan proses pemerataan, ganti ideologi lagi. Ganti mazhab terus setiap 2 periode. Itu yang dikhawatirkan oleh Jokowi dan seharusnya dikhawatirkan oleh setiap orang yang berpolitik dengan akal waras, dengan ilmu, dengan visi kebangsaan. Kita harus khawatir. Mungkin sebagai contoh prototipe demokrasi Amerika Latin menarik bahwa rakyat, voters, pemilih punya kebebasan asasi untuk menentukan selera presidenku 8 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa, setelah bosan aku cari selera mazhab ideologi yang lain. Mungkin dari perspektif liberalisme klasik ya itu menarik. Tapi dari perspektif kebangsaan, geopolitik, tentang sejarah panjang perjalanan satu bangsa yang ingin dari negara agraris ke negara industri, ini bukan contoh yang baik. Ini poco-pocoisme. Poco-pocoisme ya. Maju mundur, maju mundur. Nah ini Bung, saya sebelum Bung Budiman kan ingin menjelaskan gambar yang lebih lanjut ya dalam diagram dan seterusnya ya. Saya ingin kembali ke soal poinnya Pak Jokowi tentang jangan salah pilih pemimpin. Ini kan berarti Pak Jokowi mendambakan seorang pemimpin dengan visi besar ya, pemimpin yang punya kesadaran tentang posisi geostrategis Indonesia, gimana agar menjadi key player dalam power game ya, tingkat global. Betul. Terus yang pakai di tweet Bung sendiri, Bung Budiman kan nge-tweet tentang Pak Jokowi nyebut tentang pentingnya pemahaman mengenai geopolitik dan geoekonomi dan geopolitik dan geoekonomi kan. Betul. Jadi ini kan sesuatu yang diwanti-wanti Pak Jokowi, hei rakyat Indonesia, pilihlah pemimpin dengan visi besar semacam itu gitu. Jangan yang tidak punya kesadaran geopolitik, tidak punya kesadaran geoekonomi gitu. Betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak itu, Bung? Iya, saya coba kita lihat slide ya. Saya kebetulan bawa slide ya. Betul. Kita yang pertama yang tengah ya, merah nih ya, kemenangan politik nasional interest kita. Di yang sebelah sana ada lanskap globalnya, ya. Yang ke dalam ada lanskap demokrasi domestiknya. Yang sana ada lanskap geoekonomi, geopolitik, sebenarnya ada geostrategis juga tuh militer ya, tapi nanti saya terangkan. Tapi geoekonomi dan geopolitik. Indonesia ini tengah lah, demokrasi Pancasila nih ya. Nah, kekuasaan di Indonesia yang demokratis itu kan melakukan manuver bagaimana di dinamika geoekonomi kita memastikan pada rantai pasok global kebutuhan industri kita jangan ada di titik tengah. Kita jangan cuma ada di titik pemasok bahan mentah, tapi masuk kepada pengolahan manufacture industri yang pernah saya terangkan waktu pertemuan kita pertama, tahap-tahap itu ya. Jadi rantai pasok global itu secara geoekonomi Indonesia harus masuk bukan sebagai pemasok bahan mentah, tapi industri, hilirisasi. Sampai nantinya
Indonesia jadi pemasok sumber daya manusia berkualitas. Brain-nya, bukan cuma natural resources-nya, bukan cuma pabriknya, tapi patennya. Ya, di rantai pasok global kita tujuan tertinggi kita adalah menjadi pemasok paten yang banyak di dunia. Oke. Karena itu harus ke teknologi, rantai pasok global. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa menjadi salah satu penguasa ekonomi global. Menjadi 5 besar lah minimal. Kita kan besarnya kita di G20 baru jumlah penduduknya. Skala ekonomi yang ditentukan oleh jumlah penduduknya. Ini enggak. Jangan jumlahnya, jangan kuantitasnya, tapi kualitasnya. 5 besar itu kualitasnya, bukan cuma kuantitasnya. Syaratnya apa? Syaratnya kita udah punya. Sumber daya alam kita kaya. Keanekaragaman hayati kita, darat dan laut, terkaya nomor 1 di dunia. Itu kalau sumber daya alam. Terus ada faktor lagi kan, sumber daya manusia kan. Nah, yang masih terbengkalai kan sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia kita adalah keanekaragamannya terkaya nomor 2 di dunia. Keanekaragaman etnis, bahasa, itu pun bisa menjadi sumber ekonomi berbasis pengetahuan. Ya kan? Kalau kita bisa memasukkan, menggabungkan di geoekonomi itu, di rantai pasok global kita menjadi pemasok barang-barang fabrikan, manufacture yang sudah diolah, yang miliknya orang Indonesia, kemudian itu juga dibuat, difabrikasi dengan patennya orang Indonesia, sumber daya alam, dengan latar belakang kulturalnya yang nomor 2 terkaya di dunia, ya 700 suku lebih, ya dengan berbagai macam kecerdasan kolektifnya, maka kita di geoekonomi akan menjadi pemain strategis. Itu ekonomi. Kemudian geopolitiknya tentu saja kalau kita kemampuan berdiplomasinya kuat, ya dengan kekuatan ekonomi kuat kita punya bargaining. Nah, saya mau ada beberapa matriks, tapi nggak saya ada di sini ya. Matriksnya kayak gini, Bang. Jika ada suatu negara sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya kaya, sistem politiknya liberal, dia potensial menjadi negara superpower. Di dunia itu cuma satu, namanya Amerika Serikat. Sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia maju, sistem politiknya liberal. Itu menyebabkan mereka punya jangkauan mengglobal. Di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat, yang menang perang dingin. Jika sebuah negara sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya maju, sistem politiknya tidak liberal, dia pun punya potensi menjadi superpower, tetapi yang menantang superpower yang satu tadi itu. Inilah Rusia, inilah China. Ya. Dan kemungkinan besar Iran. Ngantri di nomor 3 di belakang. Sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia juga bagus, Tapi tidak demokratis. tapi tidak liberal ya. Ya, Tidak liberal. Mereka ini tidak suka dengan unipolarisme negara superpower yang pertama. Mereka menggagas yang namanya multipolarisme. Kalau ada satu negara sumber daya alamnya biasa-biasa saja, sumber daya manusia bagus, sistem politiknya liberal, ini tidak akan pernah menjadi superpower. Tapi dia bisa menjadi negara maju, berpengaruh. Itulah Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia. Sumber daya alamnya miskin, sumber daya manusia maju, sistem politiknya liberal. Mereka menjadi negara besar, berpengaruh, tapi tidak akan pernah menjadi superpower. Karena sumber daya alamnya tidak punya bargaining mereka. Oke? Dan sistem liberal. Mereka akan menjadi negara besar yang akan menjadi sekutunya superpower yang pertama. Nah, kasus Indonesia, kasus Amerika Latin, kasus Afrika sekarang, sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia biasa-biasa saja, politiknya liberal, wilayah-wilayah ini termasuk kita, mudah terombang-ambing dalam poco-pocoisme.
konservatif, Iya. progresif. Ini adalah negara-negara yang mudah menjadi ajang rebutan proksi bancaan dari negara satu, kategori 1, tier 1, negara tier 2, dan negara tier 3. Kita ini tier 4. Ya. Tier 4 ya, kategori 4. Liberal. Tapi sumber daya alamnya kayak sumber daya manusia pas-pasan. Masih suka hatred, masih suka politik agama, politik kebencian, itu mudah emosinya. Nah ini jadi bahansaannya negara tier 1, 2, 3. Di sini Pak Jokowi sadar, aku tidak bisa cawe-cawe sebenarnya Pak Jokowi. Yang nentukan rakyat. Yang nentukan tuh rakyat. Nah, karena itu Pak Jokowi ingatkan, besok pilih yang pemimpin yang benar, yang tujuannya adalah meningkatkan sumber daya manusia dalam sistem demokrasi untuk menjaga sumber daya alam kita dari sekedar tebang gali jual beli menjadi pengolahan, manufacturing, dan kemudian menjadi inovasi, paten. Sistem politiknya seperti ini, kita punya potensi menjadi negara superpower. Kita akan melampaui Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan karena kita punya kelebihan yang namanya sumber daya alam. Apalagi kita tambah sumber daya manusia. Itu loh maunya Pak Jokowi. Ya. Nah itu Bung, berarti kan memang yang diharapkan Pak Jokowi itu supaya kita nggak salah milih pemimpin itu arahnya tadi ya, pemimpin dengan visi besar tadi yang punya pemahaman tentang geopolitik, geoekonomi global gitu. Nah pertanyaannya kemudian mengenai roadmap-nya, Bung. Roadmap mengenai kemajuan itu, percepatan kemajuan itu roadmap kan perlu ada peta jalannya kan, peta jalan kemajuan. Karena kan ini kita bukan memulai dari awal dalam konteks global. Kita sudah ada yang duluan, sudah ada yang ya dalam konteks konstelasi global seperti itu. Nah, sebenarnya strategi percepatan Indonesia agar bisa menjadi key player itu gimana menurut Bung Budiman? Ya tergantung sih apakah penerus Pak Jokowi punya visi nggak? Satu punya visi nggak? Visi besar maksud saya. Iya. Bukan visi contekan, visi besar. Visi besar itu bukan sekedar apa yang di atas kertas, tapi meresap dalam tubuh, daging, darah, dan keringat si pemimpin ya. Hidup dengan itu ya. Nangis karena itu, pusing karena itu, gembira karena itu, bukan cuma karena membaca ya. Iya. Bukan karena dicontekan kemudian baca gitu ya, nggak ada jiwanya gitu ya. Tergantung. Bukan model textbook thinking kalau istilah Bung Karno ya. Iya, bukan textbook thinking, tapi dia hidup dengan konteks, bukan dengan teks saja. Iya. Ya ada 3 alternatif, Bung. Jalur lambat, jalur menengah, atau jalur cepat. Ya kan? Kalau Pak Jokowi kemarin bilang akan ada goncangan, krisis dunia 5-10 tahun ke depan. Pertumbuhan akan melambat karena perang segala macam. Ya, kawan jadi lawan jadi kawan. Kawan dari lawan jadi kawan di level global. Ini kenapa saya katakan begitu? Karena Pak Jokowi kemarin menyebut soal bauksit ini kemungkinan Cina yang akan gugat kita. Nikel Eropa yang gugat kita. Ya. Dalam soal bauksit, Cina sekarang dekat dengan kita. Bisa jadi nanti Cina bertentangan di WTO soal bauksit ya. Pak Jokowi nyebut itu. Memang nggak nyambung, tapi saya tafsirkannya. Oh itu mungkin mungkin itu ya. Nah, di situ Pak Jokowi ingin mengatakan penerusku punya nyali yang sama nggak kira-kira? Beliau nggak ngomong gitu, nggak ngomong nyalinya sama dengan aku nggak. Enggak, tapi di pidato sebelumnya kan Pak Jokowi ngomong soal pentingnya nyali. Oh nyali gitu itu bener. Pemimpin nyali bernyali. dalam arti bukan dalam pengertian konvensional tabrak, gertak atau apa, tapi punya keberanian itu loh. Bersikap. Melawan hegemoni politik global sebenarnya. Ekonomi jadi konteksnya itu sebenarnya tanggungnya itu internasional. Nah, jadi sebenarnya tergantung. Kalau saya tangkap dilihat dari keadaan Pak Jokowi ini kayak pilot pesawat di runway, sudah mateng nih, jetnya sudah berputar gitu ya, tinggal terbang, pilotnya tinggal naik, tapi dia sadar dia nggak bisa mengantarkan sampai tujuan. Tapi dia sadar bahwa di atas langit bandara Indonesia ini lagi ada awan gelap, ada badai. Tapi masalahnya kita nggak bisa menunda penerbangan, Bung. Saya ingat kalau naik pesawat, kalau mendung, itu kecepatannya ditinggikan agar bisa nembus awan gelap sehingga
mengurangi goncangan. Karena kalau agak lambat itu goncangannya tinggi. Dia harus cepat dinaikkan kecepatannya tinggi agar kita nembus awan gelap tuh ya ada goncangan tapi tetap nerobos gitu loh. Ya kan robos gitu loh. Nah, Pak Jokowi memastikan itu butuh nyali kan? itu butuh nyali dan insting. Dan Yes. insting. Iki aku lurus, belok kanan, belok kiri, awan mana harus kuhindari. Selain data ya, selain data, nyali dan insting. Insting yang sudah biasa naik turunkan pesawat. Pak Jokowi sudah biasa naik turunkan pesawat. Naik turunkan pesawat di Solo. Naik turunkan pesawat di Jakarta. Ya penerbangan dari di dalam Solo, Jakarta, next sekarang ya Indonesia kan gitu ya. Nah, dia ini mau landing. Tapi pastikan ya nanti ini Indonesia mau terbang pesawatnya. Tapi harus ganti nih, karena nggak boleh melawan konstitusi. Kira-kira begitu ya. Nah, dia ingin memastikan kita mau jalur lambat, jalur menengah atau jalur cepat. Menurut saya, insting saya karena gelapnya awan, beliau ingin jalur cepat. Dan menurut saya sah-sah saja. Karena gini Bung, kenapa jalur cepat ini bukan soal gagah-gagahan. Kenapa? Karena sekarang orang lagi ingin lomba-lombaan cepat. Kenapa orang lomba-lombaan cepat? Ini kayak ada satu truk isinya ayam, kecelakaan, atau isinya duit, mutah duitnya gitu. Loh, orang cepet-cepetan jupuk. Wah, di pinggir jalan. Wah, gitu. Loh, kenapa saya katakan dunia ini seperti truk yang jungkel, bawa uang banyak. Krisis ekonomi, pandemi, itu perang. Ini kan truk. Dunia lagi guling nih. Truk unipolarisme lagi guling, Bung. Truk komersialisme kesehatan lagi guling, Bung. Truk eksklusivitas pengetahuan lagi guling. Ya kan, karena sekarang orang dapat pengetahuan di laptop, di handphone, bukan lagi di MIT, Harvard, Pennsylvania, Cambridge atau apapun, enggak. Dia ada bisa dapat lagi guling. Nah, cepat-cepatan, ayo. Makanya beliau mengatakan sudah baru capek kita kena pandemi, tetapi kayak kita baru terluka kerubuhan truk. Tapi truk itu gak duit nih, nah, gitu. Semua orang tuh lagi terluka kerubuhan truk, terluka semua karena truk yang guling kanan kiri jalan kerubuhan. Tapi uangnya truknya bawa uang. Nah, gimana? Apa kita harus terus mengasihani diri sendiri? Aduh, aku loro, aku sakit luka, diobati, nah itu pijet dulu kan enggak? Saya nanti pijetnya, ini ada duit nih kira-kira gitu ya, ada duit nih. Nah saya menangkap Pak Jokowi lagi ngajak kita ke jalur cepat. Estafet, tidak mulai dari nol, sustainable, berkelanjutan, yang ada jalur-jalurnya. Tapi tergantung, nah kita ada jalur, kita di site ada konsolidasi jalur lambat, jalur menengah, jalur cepat ya. Ini jalur lambat itu negara-negara berkembang kayak kita nih, negara dunia ketiga, penopang negara maju, negara ex-jajahan. Kita sudah melakukan konsolidasi politik demokrasi tahun 98, sumber daya alam dari dulu. Pak Jokowi sebenarnya ya, Pak Jokowi ini sebenarnya lagi kemarin ini mau membawa ke jalur menengah. Periode Pak Jokowi ini sudah bawa, tadinya Indonesia itu jalur lambat. Ini orde Jadi baru jalur nih. lambat itu negara dunia ketiga, negara penopang negara maju, betul. gitu ya. Indonesia di era sejak 2014 ini lagi masuk jalur menengah. Ya, pengennya belum tuntas. Dari konsolidasi politik demokrasi, Pak Jokowi terpilih, pengolahan sumber daya alam, sekarang bikin pabrik nikel, segala macam hilirisasi kan, yang kuning ini. Terus masuk wilayah hilirisasi, industrialisasi, infrastruktur penunjang. Pak Jokowi lagi masuk kotak biru jalur menengah. Ya toh? Ya. Pak Jokowi belum banyak menyelesaikan PR di kotak hijau, SDA. Baru membuat lembaga BRIN di kotak apa nih? Krem. Ya, kehadiran global baru G20 itu kan bukan prestasi kan karena skala penduduk saja kan. Betul. Kita belum menjadi masuk G apa gitu ya. Kita ini Pak Jokowi lagi menyelesaikan jalur menengah. Tetapi karena ada disrupsi, Bung, ada pandemi, ada perang, Pak Jokowi mikir, mungkin nggak ya kita nggak usah terusin jalur menengahnya sampai ini, kita lompat aja ke sirkuit jalur cepat. Yang mana pembangunan sumber daya manusia, renovasi, infrastruktur penunjang untuk penumpang renovasi, hardware, chip, segala macam. Global lebih cepat.
lebih cepat datanya. Dan untuk ujungnya kita menjadi pembuat agenda global. Ya, begitu misalnya mereda perang, adanya dedolarisasi, munculnya BRICS yang sekarang sudah dilamar oleh banyak negara. Bahkan Prancis pun, Macron pun ingin melamar menjadi anggota BRICS. Bayangkan, Macron pun ingin melamar jadi anggota BRICS, walaupun minta jadi peninjau ya. Artinya mereka, Prancis tahu, gua kalau ikut unipolarisme ini nggak bisa, gua harus ikut BRICS nih. Ada dedolarisasi segala macam. Jadi banyak negara karena kecelakaan truk peradaban tadi lagi mau melompat ke sini gara-gara perang, gara-gara pandemi, gara-gara ledakan pengetahuan. Jalur cepat ini lagi dibuka, jalan tolnya lagi gratis. Ini nggak ada tiket nih, gratis. Ayo silakan, asal kamu mampu. Nah, Pak Jokowi tergoda untuk ke sini. Tergoda untuk ke sini. Ketiga, jalur cepat ini. Tapi tergoda for good reason ya, untuk alasan yang baik. Bukan karena kan ini akselerasi menuju kemajuan itu memang kalau nggak ditempuh ya akan menjadi tadi negara yang stuck di tengah tingkat yang sama. Kita akan ada di tengah terus. Ada di tengah terus. Ya, Cina sendiri kan ada di jalur menengah, tapi sekarang kan sudah masuk ke jalur cepat ya, Cina ya. Cina sudah di jalur cepat, di teknologi sudah bersaing dengan Amerika Serikat. Ada ruang ke arah sana pindah. Arab Saudi juga, ya kan? Arab Saudi, Iran udah lama segala macam. Timur Tengah sekarang sudah mulai banyak beralih sirkuit nih, Bung. Berarti dari kelas MotoGP-nya gitu, masuk ke MotoGP ya. Formula One-nya masuk ke Formula One-nya begitu kira-kira. Nah, karena ini lagi jalur cepat lagi dibuka gratis. Penjaga jalan tolnya lagi lemah, lagi kelibat utang, ya kan? Lagi kalah perang gitu kan? Itu kira-kira gitu. Oke. Ini saya kira penjelasan yang sangat menarik ya mengenai kenapa Pak Jokowi begitu concern dengan agar supaya kita orang Indonesia itu jangan salah milih pemimpin gitu ya. Karena tadi itu tentang pemimpin dengan visi besar itu yang dia inginkan gitu ya. Sebagai penutup mungkin Bung Budiman ada yang perlu dijelaskan lagi? Ya mau saya sampaikan gini Bung Sahal. Yang mau saya sampaikan adalah ketika Pak Jokowi bicara estafet, itu yang beliau bicara adalah sustainability, kesinambungan. Di mana kita paling sial harus bertahan di jalur menengah. Paling sial. Padahal ada kemungkinan kita untuk masuk ke pintu tol jalur cepat. Nah, karena kesempatan itu terbuka, kita hanya punya kesempatan untuk masuk jalur cepat itu cuma sekali. Loh kok cuma sekali? Setiap bangsa itu dalam usia yang ratusan ribuan tahun negara bangsa itu rata-rata hanya punya satu kali. Loh. Dan celakanya dalam tanda kutip, entah celakanya entah untungnya, celakanya karena terlalu dekat, kita belum siap. Untungnya karena saya dan kamu masih dalam usia produktif, ya, bahwa jalur cepat itu terbuka 13 tahun ke depan. Pintu tol gratis masuk jalur cepat itu terbuka hanya dari tahun 2024 sampai 2034 sampai 2037. Dan itu juga mendekati 2045, 100 tahun Indonesia merdeka ya. Karena apa? Karena ada bonus demografi. Artinya usia produktif orang Indonesia persentasenya lagi tinggi-tingginya di tahun 2030. Lagi rajin-rajinnya, lagi semangat-semangatnya, lagi gelisah-gelisahnya anak muda Indonesia. Ya, bebannya juga berkurang karena orang tuanya sedikit, anak-anak sedikit, tapi yang berproduksi banyak. Artinya apa? Iya, 13 tahun ke depan tuh kita lagi kuat-kuatnya. Pubertas satu bangsa itu mulai tahun 2024. 2030 puncak pubertas kita. Kan harus diisi. Pas lagi puber-pubernya, pas jalan tol jalur cepatnya lagi gratis. Kan kalau bisa masuk, wah kita bisa ngebut seperti Marc Marquez, Bung. Betul. Itu loh yang dimaksud Pak Jokowi. Jangan kemudian ketika kebuka lagi banyak anak mudanya, lagi suka balapan, trek-trekan, malah poco-poco. Malah satu poco, malah kemudian kelera, malah kemudian berpikir tentang doomsday skenario hari kiamat semakin sudah dekat. Atau kembali ke masa lalu. Atau kembali ke masa lalu. Gak bisa. Ini kita akan dikutuk oleh waktu demi masa. Ya. Demi masa. Wal asri gitu kan.
ini adalah momen yang tepat untuk mengakhiri Dan diskusi kita. Dan untuk kita masih muda. Untung kita masih muda. Jadi Oke, ikut ya. Oke. terima kasih Oke, makasih. Bung Budiman Sujatmiko Ya. atas paparannya yang sangat menarik mengenai alasan kenapa Pak Jokowi sangat concern dengan jangan sampai kita memilih pemimpin yang salah. Jangan sampai salah milih pemimpin. Pemimpin. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.